penulis menulis, topik adalah pokok pembicaraan. Dalam pemilihan topik, kita harus memperhatikan 4 syarat berikut. Yang pertama, topik harus menarik perhatian penulis. Penulis yang tertarik dengan topik yang dipilih akan memotivasi ia untuk menyelesaikan tulisan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, topik harus diketahui ataupun dipahami oleh penulis. Jadi, penulis harus menguasai topik agar usaha untuk membuat suatu karya tulisan tidak menjadi beban bagi si penulis. Penulis setidaknya harus mengetahui prinsip-prinsip ataupun dasar dari karangan yang akan ia buat. Yang ketiga, topik haruslah sempit dan terbatas. Jadi, topik yang dipilih oleh seorang penulis sebaiknya cukup sempit dan terbatas, agar tulisan yang digarap dapat fokus dan tepat pada sasaran. Topik yang terlalu luas menyulitkan si penulis karena penulis butuh pengetahuan lebih. Sedangkan topik yang terlalu sempit akan membuat penulis mengulang-ulang topiknya. Yang keempat, topik sebaiknya jangan terlalu baru, teknis, atau kontroversial. Jadi, topik yang terlalu baru akan menyulitkan penulis karena kelangkaan pustaka penunjang ataupun data di lapangan. Selanjutnya adalah tulisan tidak terlalu teknis agar mencegah ketidakbisaan ataupun penguasaan istilah dan konsep yang digunakan. Selanjutnya, topik tidak terlalu kontroversial agar si penulis tidak terjebak dalam polemik berkepanjangan akibat karya yang ia hasilkan. Selain syarat-syarat tadi, ada beberapa hal juga yang harus diperhatikan. Yang pertama, kemanfaatan dan kelayakan. Jadi, hal ini perlu diperhatikan, sebab sebuah topik akan bermanfaat apabila sesuai dengan kebutuhan pembacanya. Hal ini juga dapat dilihat seberapa bermanfaatnya tulisan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, kemenarikan. Pembaca akan tertarik pada tulisan atau karangan jika tulisan tersebut dirasa bermanfaat baginya. Selain harus menarik bagi penulis, topik juga harus menarik bagi pembaca. Yang ketiga, keaktualan. Jadi, topik yang dipilih merupakan hal yang masih hangat dibicarakan. Oleh sebab itu, topik terkini merupakan pilihan yang utama. Yang keempat adalah ketersediaan bahan. Jadi, ketersediaan bahan perlu diperhatikan, karena ini akan berpengaruh pada pengembangan topik itu ke dalam tulisan secara luas dan mendalam. Selanjutnya, presentasinya akan dilanjutkan oleh Saudari Feni. Materi yang selanjutnya tentang pembatasan topik. Seorang penulis harus membatasi topik yang akan digarapnya. Setiap penulis harus betul-betul yakin bahwa topik yang dipilihnya cukup sempit dan terbatas atau sangat khusus untuk digarap, sehingga tulisannya dapat lebih terfokus. Pembatasan topik akan membantu pengarang dalam 2 hal. Yang pertama, pembatasan memungkinkan penulis untuk menulis dengan penuh keyakinan dan kepercayaan karena topik itu benar-benar diketahuinya. Yang kedua, pembatasan dan penyempitan topik akan memungkinkan penulis untuk mengadakan penelitian yang lebih intensif mengenai masalahnya. Dengan pembatasan itu, penulis akan lebih mudah memilih hal-hal yang akan dikembangkan. Untuk membatasi sebuah topik dapat dilakukan dengan menggunakan cara sebagai berikut. Yang pertama, tetapkanlah topik yang akan digarap dalam kedudukan sentral. Yang kedua, kita bisa mengajukan pertanyaan, apakah topik yang berada dalam kedudukan sentral itu masih dapat dirinci lebih lanjut? Bila dapat, tempatkanlah rincian itu sekitar lingkaran topik pertama tadi. Yang ketiga, tetapkanlah dari rincian tadi mana yang akan kita pilih. Lalu, kita bisa mengajukan pertanyaan, apakah sektor tadi masih dapat dirinci lebih lanjut atau tidak. Nah, pola tersebut dapat dilakukan secara berulang sampai kita memperoleh sebuah topik yang sangat khusus dan cukup sempit. Selanjutnya ada perbedaan topik dan judul. Topik yaitu pokok pembicaraan atau secara bebas dapat juga kita artikan sebagai permasalahan yang dibahas atau diuraikan. Cakupan topik lebih luas dibandingkan dengan judul. Pemilihan topik harus ditentukan sebelum memulai menulis, sedangkan
Judul bisa dibuat sebelum atau sesudah tulisan itu jadi. Bagi penulis yang sudah berpengalaman, pemilihan judul sering dilakukan setelah karya tulisannya jadi. Kalaupun dibuat sebelum memulai menulis, tak jarang penulis merasa perlu untuk mempertimbangkan kembali atau merubahnya. Ini dimaksudkan agar judul sebagai headline benar-benar sesuai dengan isi tulisan. Topik dan judul memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sebuah tulisan. Topik penting untuk membuat rumusan pokok pikiran selama proses menulis. Judul juga tidak kalah penting karena dijadikan headline, terutama saat disuguhkan kepada pembaca. Judul merupakan cerminan mengenai suatu permasalahan yang diangkat dalam sebuah tulisan secara cepat. Letaknya berada paling awal sebuah karangan, sehingga disebut sebagai kepala karangan atau headline. Ciri khas yang membedakan judul dengan topik adalah fungsinya sebagai penarik minat pembaca. Judul yang baik akan menarik pembaca dan dapat menimbulkan keingintahuan pembaca tentang isi atau permasalahan yang dibahas. Judul memiliki cakupan yang lebih sempit dan spesifik. Di dalam judul juga menyiratkan suatu topik. Judul selain dibuat berdasarkan selera penulisnya, juga harus sesuai dengan isi tulisannya. Untuk itu, seorang penulis harus mampu memilih judul yang dianggapnya menarik dan memiliki nilai artistik. Sehingga dengan membaca judulnya saja, pembaca sudah tertarik dan memutuskan untuk membaca lebih lanjut karya tulis seorang penulis. Topik bisa saja berbeda dengan judul, asalkan masih memiliki kesesuaian dengan isi tulisan. Terkadang ada topik yang langsung dijadikan menjadi sebuah judul. Ini sering didapati dalam tulisan-tulisan ilmiah. Namun, untuk saat ini, tulisan yang tidak berpretensi ilmiah pun seperti tulisan populer atau tulisan jurnalistik kerap kali membuat topik langsung sebagai judul. Untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan contoh perbedaan topik dan judul, yaitu misalnya ya, topiknya tentang perjuangan Ki Hajar Dewantara dengan pokok pikiran Ki Hajar Dewantara berjuang dengan mencetuskan pemikiran yang cemerlang, khususnya dalam bidang pendidikan. Pemikiran-pemikiran itu masih tetap bisa digunakan untuk masa kini dan masa yang akan datang, meskipun Ki Hajar Dewantara mencetuskannya pada masa sebelum kemerdekaan. Tulisan yang sudah jadi berdasarkan topik dengan pokok pikiran tersebut bisa diberi judul Pemikiran Seorang Pejuang Pendidikan, atau Ki Hajar Dewantara Seorang yang Jenius, atau Ki Hajar Dewantara Putra Bangsa Indonesia yang Besar, atau Warisan Ki Hajar Dewantara, atau Pemikiran Ki Hajar Dewantara masih akan tetap aktual, dan seterusnya. Tujuan penulisan. Tujuan penulisan ialah gambaran atau perencanaan menyeluruh yang akan mengarahkan penulis dalam melakukan tindakan penyelesaian tulisannya. Dengan mengetahui tujuan, penulis akan dapat menentukan bahan atau materi tulisan, organisasi karangan, dan sudut pandang atau point of view. Ada dua cara untuk menyatakan tujuan penulisan, yaitu tesis dan pernyataan. Pertama, tesis. Tesis adalah rumusan singkat yang mengandung tema dasar dari sebuah karangan bila ada sebuah tema karangan yang dominan. Tesis sama dengan sebuah kalimat utama dalam paragraf. Oleh sebab itu, tesis tidak diperkenankan lebih dari satu kalimat. Yang kedua, pengungkapan maksud. Pengungkapan maksud dilakukan tidak bermaksud untuk mengembangkan ide sentral. Contoh, tujuan pada karangan berbentuk narasi. Tema, kisah usaha seorang kakak untuk membelikan adiknya boneka dari hasil menyemir sepatu. Tujuannya
menggugah simpati pembaca untuk ikut memikirkan betapa susahnya hidup orang tak mampu tapi tetap menyayangi saudaranya. Contoh tujuan pada karangan argumentasi, tema bahaya kecanduan rokok. Tujuannya menggugah orang yang terbiasa merokok agar mengurangi kebiasaan merokok.